Halo, salam Indonesia. Kali ini saya hadir khusus untuk memberikan respon terhadap peristiwa demo yang sedikit agak rusuh di Kendari tanggal 17 September kemarin. Saya prihatin atas peristiwa demo itu sebetulnya. Meskipun saya juga harus tetap menghargai hak-hak warga untuk mengekspresikan kritik mereka terhadap kelambanan polisi dalam menangani pengaduan mereka atau keberatan atas postingan di media sosial yang bernuansa sara. Tersinggung sudah pasti, itu adalah manusiawi. Tetapi saudara-saudaraku, keluargaku di Sulawesi Tenggara khususnya, ini harus sedikit cerdas ya. Dan ini catatan pertama. Di dunia sekarang ini yang semakin canggih IT-nya dan kemungkinan semakin jahat atau peluang untuk melakukan kejahatan melalui media sosial yang menggunakan teknologi informasi itu yang begitu bisa beredar seperti virus. Ini harus memiliki tingkat kecerdasan dan kewarasan yang tinggi. Itu catatan saya yang pertama. Jika Anda tidak cerdas langsung menanggapinya secara emosional, itu artinya menunjukkan kita tidak siap menghadapi era yang perubahan teknologi yang begitu dahsyat sekarang ini. Kalau postingan media sosial, kita marah, wah itu setiap hari kita hanya akan merusak diri kita, merusak jiwa kita, merusak kesehatan kita. Orang yang memposting itu konon memakai akun palsu. Belum ditemukan sampai sekarang. Siapa pembuat akun palsu itu? Ini kan Anda harus tahu. Dan kita semua tahu. Anak-anak kecil pun tahu bahwa era sekarang ini bebas saja orang membuat akun palsu. Jadi harus kita tanggap dengan kecerdasan dan kewarasan yang tinggi di dalam membaca, mendengar, atau melihat postingan di media sosial yang sedikit menghasut, apalagi sedikit bernuansa. Itu catatan pertama, sekali lagi, tingkat kecerdasan dan kewarasan kita harus tinggi. Catatan kedua, respon polisi juga harus cepat. Ya. Ini kejahatan cyber, kejahatan IT, harusnya polisi atau melalui intelijennya atau melalui IT-nya yang canggih harus cepat menemukan itu dan menginformasikannya ke publik. Jadi polisi tidak boleh lambat. Pada saat yang sama, polisi juga harus atau aparat penegak hukum termasuk pemerintah harus melakukan edukasi sosial yang tak henti-hentinya untuk menyampaikan informasi agar warga masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa melanggar etika, bisa membuat orang marah. Catatan saya yang ketiga, ini hati-hati. Bukan mustahil postingan itu adalah bagian dari upaya pecah belah komunitas yang selama ini rukun di Sulawesi Tenggara. Harus dicatat bahwa komunitas membentuk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah etnik tertentu, yakni antara lain Tolaki, Muna, dan Buton. Dan ini dalam sejarah sosial Sulawesi Tenggara disatukan oleh figur yang bernama Halu Oleo. Anda catat, Halu Oleo itu siapa? Ini adalah figur penyatu di Sulawesi Tenggara. Di Muna, Halu Oleo itu dikenal dengan Laki Laponto. Kemudian dia menjadi raja atau sultan Buton. Dan di Kendari, saya kira ini juga dikenal. Figur ini namanya Ulu Langgai. Kalau saya tidak salah dulu, tolong koreksi saya. Ini penyatu ini. Dan 3 etnik besar ini di Sulawesi Tenggara yang mendirikan Sulawesi Tenggara.
ada kekuatan yang akan memecah belah. Jaga itu. Yang keempat, di catatan saya terpenting dalam menghadapi momentum politik di Sulawesi Tenggara. Baik pemilihan kepala daerah, kabupaten kota, wali kota Sulawesi Tenggara, gubernur Sulawesi Tenggara, itu pasti akan ada intrik-intrik pemecah belah ketiga etnik besar di Sulawesi Tenggara ini. Hati-hati itu. Dan ini diperlukan pemahaman sejarah ke Sulawesi Tenggara. Diperlukan rasa ke Sulawesi Tenggara. Jika orang merasa sebagai orang Sulawesi Tenggara, harus mengedepankan rasa ke Sulawesi Tenggara yang kokoh, yang utuh. Apa itu? Sirkulasi kepemimpinan politik itu juga harus diperhatikan, soal rasa. Nah, ini kalau ada desain politik untuk kepentingan figur tertentu dengan tidak memperhatikan rasa, maka potensial konflik itu akan selalu terjadi. Jadi harusnya kita semua menjaga diri dengan mengedepankan rasa ke Sulawesi Tenggara. Ini juga saya harus kasih catatan di kampus-kampus di Sulawesi Tenggara. Jangan membawa nuansa etnik. Itu yang pertama. Yang kedua, catat, harus ada rasa juga. Kepemimpinan di Universitas Halu Oleo misalnya, ini sudah 5 periode dipimpin oleh figur akademisi dari MUNA. Mahmud Hamuduk 2 periode, Usman Riansyah 2 periode. Ini Pak Zamrun 1 periode. Kalau ada rasa ke Sulawesi Tenggara, hitung-hitung dirilah untuk bagi porsi jabatan seperti ini. Rotasi berdasarkan rasa. Baik di kepemimpinan Sulawesi Tenggara maupun di kampus-kampus yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya yang berdomisili di Kendari. Itu catatan saya. Kalau kita menjaga rasa ke Sulawesi Tenggara, maka aturan dan prakteknya kemudian disinkronkan dengan rasa itu, akhirnya kita akan menjadi daerah yang teraman di dunia, bahkan seperti itu. Itu yang kita harapkan. Jadi catatan saya pada saudara-saudara saya, pada adik-adik saya yang demo, ingat, jaga ke Sulawesi Tenggara. Catatan saya untuk para figur politisi, jangan melakukan intrik. Catatan saya untuk yang ingin tetap mempertahankan jabatan, ingat rasa. Karena jabatan itu, kalau membuat mudarat karena tidak memperhatikan rasa di Sulawesi Tenggara, maka Anda bisa dikatakan sebagai bagian dari pencipta konflik di daerah, pencipta rasa tidak puas bagi seluruh masyarakat, elemen utama di Sulawesi Tenggara. Terima kasih, salam Indonesia.